Barat ini gimana? Apa? Untuk pencalonan Jawa Barat ini gimana nih? Gimana maksudnya Pak? Untuk ininya Pak, untuk Jadi di acara ini Pak, di awalnya acara dari deklarasi. sejak ketemu sampai akhirnya Oh diputuskan. ya, ini memang kalau saya boleh terus terang, memang kalau saya ditanya 1 bulan yang lalu, saya belum punya rencana. Jadi ini memang adalah satu hal yang buat saya mendadak, tapi memang begitu saya mulai diskusi dengan banyak orang, rupanya ide itu bergulir dan tiba-tiba menjadi sangat cepat dan ya sekarang kita berada di sini. Ya. Jadi satu proses yang memang di luar dugaan saya dan sebetulnya kalau soal idealismenya saya sudah punya. Hanya saja mungkin dulu saya nggak begitu tahu bagaimana bisa idealisme itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu belum tahu waktu itu ya. Tapi sekarang mungkin saya baru mulai tahu. Nah, jadi insya Allah dengan saya menjadi calon gubernur atau wakil gubernur ini bisa memberikan sesuatu untuk Jawa Barat di masa mendatang. Apa saja Pak rencana program-program yang akan diterapkan di Jawa Barat sendiri, gagasannya? Nah, kalau menurut saya yang paling utama adalah memperkuat industri. Kenapa? Karena kalau kita tanya kepada rakyat kita, apa yang diperlukan? Lapangan pekerjaan. Nah, itu dari mana? Terutama dari industri. Ya. Karena lapangan pekerjaan yang juga mendatangkan adanya penghasilan yang mencukupi. Nah, itu adalah tantangan kita bersama. Jadi industri di Indonesia itu perlu kita perkuat dengan adanya teknologi, dengan adanya inovasi, dengan adanya SDM yang terdidik, yang inovatif. Nah, ini semuanya harus kita perhatikan. Dan kebetulan Jawa Barat sudah berada dalam posisi yang baik karena Jawa Barat mempunyai industri yang cukup kuat sebetulnya, dan kalau kita lihat dari segi jumlahnya memang boleh dikatakan lebih dari 50% mungkin dari industri di Indonesia ada di Jawa Barat ya. Dan oleh karena itu ya ini basis untuk kita maju ke depan. Nah, saya juga pernah sampaikan bahwasanya industri adalah kunci untuk menjadi emas. Jadi kalau Indonesia mau jadi emas, ya memang industrinya harus diperkuat. Jadi sama dengan Jawa Barat. Kalau Jawa Barat mau jadi emas, ini Jawa Barat tentu bagian dari Indonesia. Jadi kita harus memperkuat industrinya. Nah, perlu saya catat di sini bahwasannya itu tidak berarti sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata diabaikan. Tidak. Itu harus bersama-sama. Tapi yang harus menjadi ujung tombak daripada Indonesia Emas itu adalah industri. Kenapa saya katakan itu? Karena kita melihat ada banyak contoh di dunia ini, atau khusus di Asia. Semua negara di Asia, kita urus saja, Jepang zaman dulu, Korea, Taiwan, yang akhir-akhir di Cina atau Tiongkok, mereka bisa maju, bisa sejahtera, karena mereka punya industri kuat. Kita lihat saja produk-produk yang kita beli, dari mana itu? Handphone, komputer, mobil, dari mana? Ya dari negara-negara itu banyak. Dan kenapa? Karena dia punya industri. Tapi industri itu tidak jatuh dari langit. Harus kita persiapkan, kita sabar. Itu bisa lama, beberapa dekade, tapi tidak menjadi soal. Yang penting kita mencapai tujuan. Nah, industri itu juga tidak berdiri sendiri. Ada SDM-nya, itu juga menurut saya lebih penting lagi daripada industrinya. Karena bisa saja industri bisa hilang. Karena ada perubahan, ada inovasi disruptif ya. Saya tidak perlu terangkan itu apa, tapi kan banyak industri yang kita lihat tiba-tiba berubah karena ada teknologi baru. Tapi SDM-nya harus cekatan, dia harus tahu, oh ini ada perubahan, ada bahkan dia harus mengawali perubahan itu, dia sudah tahu ini akan berubah, dia menyesuaikan strategi industri itu atau dia menciptakan industri baru. Nah, ini adalah kuncinya adalah di SDM. Semua negara yang maju punya SDM yang unggul, karena kuncinya di SDM. Jadi itu juga ada di Jawa Barat, jangan lupa. Jawa Barat itu punya universitas-universitas yang hebat-hebat, punya teknisi pekerja yang kreatif di Jawa Barat. Jadi semuanya ada, tapi kita perlu arahkan. Kita harus buat program, kita harus membuat memberikan dorongan, kita memberikan dukungan agar supaya mereka bisa berkembang. Saya kira tantangannya di situ. Komunikasi politik mungkin Pak sudah sama siapa aja? Komunikasi politik ya saya di sini tentunya bersama Nasdem ya. Jadi Nasdem itu adalah basisnya, tapi tentu saya kira pasti akan ada koalisi dengan partai lain, dan itu saya nggak bisa banyak sampaikan di sini karena ini
sedang dalam proses boleh dikatakan, tapi salah satu komunikasi politik akan melalui partai politik tentu. Selain dari itu, saya kira kita berada di zaman digital, jadi ada juga melalui saluran-saluran digital, sosmed, dan lain gitu ya. Tentu juga ada melalui media, jadi mulai teman-teman media ini ada yang media yang konvensional, ada yang online, dan lain-lain gitu. Saya kira itu semuanya adalah saluran-saluran komunikasi politik. Sampai ada jadwal pertemuan dengan partai politik lainnya. Yaitu saya kira ada di DPW oleh Jawa Barat, jadi Kang Saan sudah melakukan itu, dan juga tentu saya kira juga akan ada peranan untuk DPP. Tapi terus terang saya ini bukan orang politik yang punya banyak pengalaman, jadi itu saya kira lebih baik tanya kepada mereka. Maksudnya tapi itu secara makronya memang seperti itu. Maksudnya dari Nasdem sendiri apakah ada arahan ataupun tugas untuk Bapak Ilham komunikasi politik dengan partai lain? Figur-figur lain seperti Kang Deddy Mulyadi. Oh iya, saya kira ini kan masih baru sekali ya. Jadi kita hari ini proklamasi, saya baru 2 hari yang lampau mendapatkan surat rekomendasi. Nanti kalau yang lain kan saya kira di Jabar belum ada yang menetapkan siapa yang menjadi calon resminya kan. Jadi kita lihat dulu, ini agak fluktuatif ya. Jadi kita harus ikut dengan apa yang kita lihat perkembangan di lapangan. Tapi Pak, siapa nanti bertanding dengan Deddy Mulyadi dan Saya kira ya kalau memang saya harus siap dengan siapapun ya itu. Jadi itu harus, itu bukan jawabannya iya gitu ya tentunya. Kalau bersanding dengan Pak Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil juga siap. Saya kira dalam politik yang saya belajar adalah kita harus pragmatis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.